Thank you. Ya, inilah pemirsa momen kebersamaan yang kita saksikan bersama. Kali ini Paus Fransiskus berfoto bersama, tentunya ini menjadi suatu momentum sejarah yang meninggalkan kesan luar biasa. Kunjungan Paus Fransiskus hari ini ke Masjid Istiqlal tentunya juga kembali mempromosikan pesan akan toleransi, persaudaraan, dan juga perdamaian. Romo Magnis, yang menarik juga dari poin-poin yang disampaikan oleh Paus Fransiskus tadi, melihat bahwa terowongan persahabatan atau terowongan silaturahmi ini memberikan simbol bermakna, memungkinkan adanya perjumpaan, dialog yang diharapkan bisa terjadi dengan adanya terowongan ini. Dan nampaknya Indonesia meninggalkan kesan luar biasa untuk Paus Fransiskus, keramah tamahan yang ditunjukkan, keterbukaan dan juga harapan untuk adanya toleransi dan juga sikap rasa saling menghormati yang perlu diwariskan. Inikah yang kemudian menjadi suatu tantangan dan pesan yang perlu dijawab dari Paus Fransiskus, termasuk pesan untuk Indonesia sendiri, Romo Magnis? Bagi saya, ini tadi suatu peristiwa yang nilai simbolis luar biasa. Terowongan itu yang menghubungkan katedral dengan Istiqlal, kemudian penerimaan Paus yang begitu bagus di Masjid Istiqlal, lalu pernyataan bersama yang menurut saya pernyataan berbobot yang akan mempunyai dampak gaung internasional, memperlihatkan sesuatu yang amat sangat penting terus harus dilakukan, bahwa kita orang beragama perlu saling beri tempat di dalam hati. Perbedaan ada dalam ajaran, dalam dogma. Yang Tuhannya satu itu ditegaskan Fransiskus adalah Allah. Dan karena itu kita saling menerima dan saling menghormati dan saling bertanggung jawab. Kesan saya yang sangat ditekankan tentu tanggung jawab atas perdamaian. Puji Tuhan di Indonesia tidak ada keterlibatan perang, tapi segala kekerasan. Tentu juga tanggung jawab atas keutuhan lingkungan hidup. Saya kira satu hal yang juga menarik itu, yang dibawa oleh Paus dan menjadi peristiwa di situ, bagi kita di Indonesia tidak sesuatu yang sama sekali baru. Itu pembenaran dari perkembangan yang sudah puluhan tahun terjadi. Saya ingat orang seperti Romo Mangunwijoyo, Sumartono, Nurholis Majid, tentu Gus Dur, Buya, Syafi'i Ma'arif dan sebagainya, Paus dan juga Imam Besar Nazruddin Umar dalam pernyataannya membenarkan hal itu. Kita harus terus di situ. Saya harap bahwa itu mendapat perhatian internasional betul. Mungkin tidak kalah dengan Kairo dulu. Indonesia dengan negara paling banyak Muslim di dunia, 1 dari 5 Muslim di sini, Katolik tidak besar, tapi berarti juga ini suatu pertemuan bagus. Apa pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus kan begitu dalam maknanya. Ia menekankan pentingnya membangun ikatan lah antar umat beragama. Dan ini disampaikan di Indonesia. Kalau tadi memang Romo mengatakan ini gaungnya harusnya didengar di seluruh dunia begitu ya. Nah, bagaimana kemudian umat-umat beragama di seluruh dunia bisa menjalankan pesan itu dengan baik begitu? Karena kan kalau kita lihat apa yang terjadi di Indonesia, mungkin kita bersyukur tidak terjadi peperangan yang berbasis eksploitasi agama begitu. Tapi kemudian bagaimana itu pesan itu bisa dijalankan di negara-negara yang memang sedang berkonflik saat ini, Romo? Itu tentu saja sangat gawat. Saya mengharapkan terutama dari umat kami bahwa sudah jelas segala omongan
yang bernada kebencian dan sebagainya harus berhenti. Ya. Harus ada usaha perdamaian, harus usaha untuk saling mengerti, menerima dalam hati bahwa ada yang berbeda. Itu tentu dari orang, itu masalah fanatisme. Orang yang fanatis dia picik dan dia menempatkan kepiciannya pada pihak Tuhan yang tidak picik. Itu berbahaya sekaligus merupakan pengkhianatan terhadap agama. Segala ekstremisme yang memaksakan diri membunuh atas nama Tuhan dan sebagainya, membalas dendam. Itu saya mengharapkan bahwa umat saya, umat Katolik, betul-betul menolak, dan saya dapat kesannya umat Islam juga melihatnya. Betul. Jadi itu suatu tanda baik sekali bagi masa depan. Tentu bagaimana praktik kita tidak tahu. Oke, baik. Baik Romo Magnis dan juga pemirsa dan juga Alfat, kita juga saksikan di layar kaca Anda ini pemirsa, nampaknya Paus Fransiskus sudah mulai beranjak meninggalkan Masjid Istiqlal dan akan melanjutkan pada agenda berikutnya. Dijadwalkan Paus Fransiskus ini akan berkunjung juga ke kantor Komisi Wali Gereja Indonesia atau KWI, masih di kawasan Jakarta Pusat. Tentu mengiringi perjalanan Paus Fransiskus juga, kita juga ingin melihat maknanya dari sudut pandang Prof. Syafiq Mukni. Prof. Syafiq, tadi juga disampaikan di pesan terakhir dari Paus Fransiskus, maju terus Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bagaimana kemudian memberi makna lebih atas pesan Paus Fransiskus ini yang nampaknya begitu terkesan dengan kondisi di Indonesia, dengan keberagaman yang ada. Tapi dijawab nanti Prof. Syafiq, usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali untuk Anda.